Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu, berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan begitu indah, dan kami bersyukur untuk segalanya yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 22-25. Tertulis demikian. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin mendekati akhir dari akhir zaman, nilai-nilai luhur dalam keluarga semakin luntur. Itu disebabkan karena banyak keluarga yang tidak lagi mendasarkan kehidupannya pada firman Tuhan. Banyak keluarga yang sudah tidak utuh lagi. Adanya konflik dalam rumah tangga antara orang tua dan anak, suami dengan istri. Ditambah lagi dengan banyaknya kejadian anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan yang lahir tanpa kasih dari orang tua. Di Norwegia, saudara, ada aturan yang membolehkan seorang anak kecil meminta untuk dipisahkan dari orang tuanya. Aturan ini dilatar belakangi oleh kekerasan yang dialami oleh anak-anak dalam keluarga. Dengan semakin rumitnya berbagai masalah dalam keluarga sekarang ini, maka terkadang ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga dipandang tidak lagi relevan oleh sebagian orang yang skeptis. Tapi bagaimanapun juga saudara, firman Tuhan selalu relevan untuk kehidupan kita. Permasalahan utamanya sebenarnya bukan pada firman Tuhan, tapi pada banyaknya orang yang sudah meninggalkan nilai-nilai firman Tuhan. Sehingga keluarga menjadi berantakan, perkawinan tidak lagi dianggap sakral, perceraian dengan mudah terjadi, dan kumpul kebo atau 7-Eleven semakin dianggap sebagai hal yang normal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 23 ayat 22-25 ini, kita membaca pesan untuk anak-anak agar mendengarkan ayah dan menghormati ibu. Tentunya saudara, yang disebutkan ayah dan ibu di sini adalah mereka yang hidup dalam Tuhan. Kita dapat memahami hal ini karena di ayat 23 disebutkan tentang pentingnya kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah dan ibu mempunyai peranan yang penting dalam mendidik dan membesarkan anak-anak supaya mereka menjadi generasi yang kuat dalam iman dan mengasihi Tuhan dan sesama. Di ayat yang ke-24 dan 25 terkandung makna bahwa seorang anak hendaknya membuat orang tuanya berbahagia dan bersukacita. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara hidup dalam kebenaran. Anak yang hidupnya tidak beres, terlibat pergaulan yang tidak benar, terjerumus dalam berbagai tindak kejahatan, akan membuat orang tua bersedih dan berduka. Tapi anak-anak yang senantiasa taat kepada Tuhan, mengasihi, hidup dalam kebenaran, pasti akan mengalami berkat Tuhan dan dengan demikian menyenangkan hati orang tua.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang masih mempunyai orang tua, buatlah mereka bersukacita dan berbahagia. Sekalipun mungkin orang tua saudara galak, punya karakter yang keras, tidak pengertian, dan mungkin juga kurang perhatian, tapi tetaplah menjadi anak yang membanggakan orang tua dengan hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Sekeras-kerasnya orang tua, mereka adalah manusia juga yang memiliki hati dan perasaan, sehingga mereka bisa tersentuh dengan sikap hidup kita yang baik dan menyenangkan orang tua. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang membimbing dan mengajarkan kepada kami, untuk kami bersikap yang benar seturut dengan kehendak firman-Mu. Sebagai anak-anak, kehendak-Mu atas kami, dengar-dengaran kepada ayah dan ibu kami, menghormati mereka dan membuat mereka bersukacita karena kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan hormat serta menyenangkan hati orang tua, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami para orang tua, para ayah dan para ibu, supaya kami dalam hidup ini dapat menjadi teladan buat anak-anak kami. Kami hidup mengasihi mereka, mendidik mereka dalam kebenaran, dan dalam iman serta kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkanlah setiap keluarga yang saat ini sedang dalam keadaan konflik. Perdamaikan dan persatukan kembali dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam keluarga kami. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas setiap kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu berkat Tuhan Engkau limpahkan, dan semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada mereka yang sedang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.